Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sosiologi. Sebelumnya saya Anindya Naila dari absen 6. Saya Fadilah absen 15. Saya Muhammad Fadi Sauta Ramadan, absen 24. Dan saya Samuel Adina Susetya Wiguna, absen 33. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan video mengenai curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Isi dalam video kami akan berisi cuplikan berita mengenai curanmor, yang lalu selanjutnya ada pengertian dari curanmor itu sendiri, lalu ada penyebab dari curanmor, dampak dari curanmor, dan yang terakhir adalah solusi bagaimana menangani curanmor itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari curanmor itu sendiri. Curanmor atau pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu tindak kejahatan yang dimana pelaku akan melakukan percobaan pencurian atau pengambilan terhadap kendaraan bermotor milik korban. Curanmor ini bisa terjadi di lingkungan manapun tanpa terkecuali, baik di lingkungan kampung, lingkungan kota, dan lingkungan lainnya. Di Indonesia sendiri, kasus curanmor terbilang sangat sering terjadi, baik itu di kota maupun di pedesaan. Diliput dari berbagai sumber yang telah saya baca, kasus curanmor di Indonesia termasuk salah satu kasus dengan frekuensi tertinggi yang ada di Indonesia. Maraknya kasus ini dapat terjadi ketika kendaraan diletakkan di tempat yang tidak aman maupun tidak terkunci dengan baik. Curanmor sendiri dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendaraannya, kehilangan mobilitas, serta kehilangan produktivitas selama beberapa waktu. Aksi pencurian kendaraan bermotor selalu dilakukan dengan berbagai cara. Pelakunya pun seperti tidak pernah kehabisan akal untuk terus melakukan pencurian. Ada yang dengan sangat mudah melakukan aksinya, seperti yang terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur ini misalnya. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 2 sepeda motor sekaligus dalam waktu yang sangat sebentar. Ada juga yang aksinya sempat ketahuan dan dikejar oleh pemilik walau berhasil kabur, seperti yang terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara ini misalnya. Saat itu korban merupakan seorang guru ngaji melihat motornya dibawa kabur dan mengejar pelaku, hingga nyaris tertabrak kendaraan yang melintas. Selain itu tentunya ada juga yang tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Crime Story kali ini merangkum 5 lika-liku pencurian motor. Seperti apa aksi mereka? Berikut informasinya. Di urutan kelima, aksi pencurian 2 unit sepeda motor di sebuah rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV, nampak 2 dari 4 pelaku masuk ke salah satu rumah warga. Keduanya masuk dengan cara merusak gembok pagar menggunakan cairan. Setelah itu keduanya langsung berupaya merusak kunci kontak kendaraan dan kunci pengaman ganda berupa rantai yang dikaitkan kedua roda sepeda motor. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 4 orang saling membagi tugas. 2 lainnya menunggu di ujung gang untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah hampir 10 menit, para pelaku mampu menggasak 2 unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di teras rumah tanpa diketahui korban maupun warga. Korban mengatakan dirinya yang mendengar suara langsung keluar dan terkejut saat melihat 2 sepeda motornya telah raib digasak maling. Atas aksi pencurian yang menimpanya, korban langsung melaporkan ke petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Di urutan keempat, aksi pencurian sepeda motor di Jatinegara, Jakarta Timur hanya membutuhkan waktu hitungan detik. Pelaku berhasil menggasak motor korban. Dari rekaman CCTV, nampak 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku turun dan langsung mengincar sepeda motor milik warga. Pelaku menggasak motor dengan cara mematahkan kunci stang secara paksa. Setelah dipastikan aman, pelaku membawa kabur motor dengan cara didorong lantaran tak dapat menghidupkan mesin motor. Korban mengatakan dirinya terkejut saat keluar rumah dan melihat sepeda motornya telah raib digasak maling. Warga pun sempat melihat saat pelaku mendorong motor korban, namun tak menyadari bahwa kedua pria tersebut merupakan pelaku pencurian. Akibatnya korban maupun warga mengaku resah dan meminta petugas kepolisian dapat cepat menangkap para pelaku.
Pasalnya aksi pencurian di wilayah Jakarta Timur kerap terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selanjutnya korban langsung melaporkan ke petugas kepolisian sektor Jatinegara. Diketahui sebelum di sekitar kawasan tersebut juga pernah terjadi aksi pencurian motor. Di urutan ketiga, aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos-kosan di Karawang, Jawa Barat dilakukan dengan mudah oleh pelaku. Aksi pelaku terekam kamera pengawas saat melakukan pencurian. Pelaku yang masih menggunakan helm dan masker ini masuk melalui pintu gerbang. Dengan santainya pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di siang bolong. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung membawa kabur motor jenis Yamaha NMAX milik penghuni rumah kos. Menurut korban, pelaku melakukan aksinya diduga seorang diri dan sudah kedua kalinya di tempat yang sama. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah ini sudah sering terjadi, namun hingga saat ini pelaku belum juga tertangkap. Di urutan kedua, aksi pencurian sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara kepergok dan sempat dikejar korban hingga nyaris tertabrak kendaraan yang melintas. Terlihat 3 orang remaja melintas di depan rumah milik warga. Melihat adanya sepeda motor terparkir, salah seorang pelaku remaja masuk ke halaman rumah dan merusak kunci kontak motor milik korban. Korban yang mengetahui aksi pelaku sempat keluar mengejar dan terjadi tarik-menarik sepeda motor. Namun sayang, pelaku berhasil membawa kabur motor karena korban nyaris tertabrak mobil yang melintas. Aksi pencurian terjadi saat korban tengah mengajar ngaji di rumah tersebut. Tiba-tiba motornya dibawa kabur seseorang. Kini korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motor miliknya ke Polsek Medan Labuhan dan berharap pelaku dan motornya dapat ditemukan karena satu-satunya kendaraan untuk mencari nafkah. Di urutan pertama, 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat babak belur dihajar massa setelah aksinya kepergok oleh pemilik sepeda motor. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Pasar Malam Kompleks Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pemilik sepeda motor yang hendak melaksanakan sholat maghrib di masjid mendengar suara khas sepeda motornya. Setelah dilihat keluar masjid, ternyata benar sepeda motornya telah dinaiki pelaku dan berjalan beberapa meter dari lokasi parkir. Sontak pemilik sepeda motor langsung mengejar dan menekan handle rem depan. Kemudian pelaku terjungkal dari sepeda motor. Usai terjatuh, pelaku yang tertangkap basah mencuri sepeda motor korban langsung berlari. Namun usahanya gagal. Warga sudah mengepung pelaku dan berhasil ditangkap. Sementara itu 2 pelaku lain yang mengendarai sepeda motor berboncengan tancap gas dan berhasil melarikan diri. Dari tangan pelaku, warga mendapati 1 mata kunci letter T yang digunakan pelaku untuk menjebol kunci kontak. Banyaknya aksi pencurian motor merupakan tanggung jawab pihak penegak hukum. Jika saja tindakan tegas dilakukan, tentu para pelaku curanmor akan menjadi jera. Selain tentunya sikap waspada ekstra dari para pemilik motor dan upaya penggunaan kunci ganda, mengingat kasus curanmor begitu marak dan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dalam diri atau internal dan faktor dari luar diri si pelaku atau eksternal. Faktor internal muncul karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi penyebabnya adalah desakan ekonomi atau memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berpikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan faktor mental disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku atau lingkungan, seperti pergaulan keberteman yang sering melakukan kejahatan. Selain itu, lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Faktor eksternal ini terutama berpangkal pada lingkungan keluarga
dan lingkungan pergaulan individu. Keluarga dipandang mempunyai peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam masyarakat. Hal ini karena awal manusia belajar bertingkah laku adalah dari keluarga, sehingga timbullah pandangan bahwa proses cara anak bersosialisasi dalam masyarakat bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya. Akibatnya, keluarga menjadi penyebab sebagai faktor timbulnya kejahatan, yang mana banyak sedikitnya kejahatan yang terjadi pada setiap keluarga ini dapat dilihat dari keadaan suatu keluarga dan faktor-faktor lain yang terdapat pada setiap keluarga. Curanmor atau pencurian kendaraan bermotor memiliki dampak yang luas, termasuk kerugian finansial bagi korban, perasaan tidak aman dalam masyarakat, serta penurunan kepercayaan terhadap sistem keamanan. Selain itu, pencurian kendaraan juga dapat menyebabkan gangguan dalam mobilitas dan produktivitas individu yang terkena dampaknya. Berikut adalah penjelasan beberapa dampak dari terjadinya curanmor. Kerugian finansial bagi korban. Pemilik kendaraan yang dicuri mengalami kerugian material yang dapat mencakup nilai kendaraan itu sendiri dan barang-barang di dalamnya. Perasaan tidak aman. Masyarakat menjadi khawatir dan merasa tidak aman karena kejadian pencurian kendaraan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Gangguan mobilitas. Pencurian kendaraan dapat mengganggu mobilitas di individu dan kelompok yang terkena dampaknya, terutama jika kendaraan tersebut merupakan sarana utama transportasi. Penurunan kepercayaan terhadap sistem keamanan. Pencurian kendaraan dapat merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan dan penegakan hukum yang ada. Dampak psikologis. Korban pencurian kendaraan juga dapat mengalami dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan. Potensi penyalahgunaan kendaraan. Kendaraan yang dicuri bisa digunakan untuk kegiatan kriminal lainnya, seperti pencurian lebih lanjut, pengangkutan barang ilegal, atau pelarian dan penegakan hukum. Salah satu langkah pencegahan curanmor adalah memarkirkan di tempat yang aman dan mudah terpantau. Hindari memarkirkan tempat di tempat yang sepi seperti di gang sempit, belakang bangunan, atau tempat yang tidak terjaga. Selain itu, kita juga dapat memasang kunci pada motor agar menyulitkan pelaku pencurian untuk mencuri motor kita.